bahwa memang jalannya sudah berbeda, maka ini mungkin keputusan terbaik saat ini dari masing-masing pihak. Ya sebenarnya dia kalau diem tuh lebih ke urusan rumah tangga sih, cuman tapi kalau sama kayak yang lain-lain biasa aja gitu, rame-rame. 1 sidang perceraian Arya Saloka dan Putri Anne akhirnya masuk babak pembuktian. Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu 21 Mei kemarin, 2 saksi dari pihak Arya dihadirkan, yakni Adri Satrio dan Valen yang merupakan sahabat lamanya. Namun baik Arya maupun Putri Anne tidak tampak hadir dalam sidang tersebut. Kehadiran para sahabat dekat Arya ini pun membuat publik penasaran apa sebenarnya yang menjadi penyebab perceraian Arya dan Putri Anne. Dan mengapa Anne menyebut tidak akan ada yang bisa memisahkannya dengan Arya Saloka. Di sisi lain, Amanda Manopo justru sibuk jalan-jalan hingga main ke kebun binatang. Bahkan menyekar ke makam sang ibunda. Lantas apakah maksud dibalik unggahan Amanda tersebut? Benarkah ada kaitannya dengan Arya Saloka? Kuasa hukum Arya Saloka menjelaskan bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan, yakni Adi dan Valen, dipastikan mengetahui situasi rumah tangga sang aktor. Sidang pun berjalan lancar dan sejumlah bukti surat sudah diserahkan. Gugatan cerai talak ini didasari pada konflik dan pertengkaran yang berlarut-larut, sebagaimana dijelaskan pihak humas pengadilan. Namun Arya tak mengajukan tuntutan atas hak asuh anak. Sementara putusan akhir akan dibacakan secara daring atau e-court pada 20 Mei mendatang. Sementara itu, Adi yang telah mengenal Arya sejak 2011 dan Valen sejak 2020 mengaku tidak sering diajak curhat soal masalah rumah tangga. Namun dari sikap Arya yang kian pendiam, mereka bisa membaca bahwa ada hal-hal yang berubah. Kedua sahabat ini menegaskan bahwa Arya dan Putri sepakat berpisah secara baik-baik demi anak sematawayang mereka. Namun terkait orang ketiga yang diduga menjadi duri rumah tangga Arya dan Anne, mereka enggan berkomentar. Seperti diketahui, artis cantik Amanda Manopo, mantan lawan main Arya di sinetron, dirumorkan menjadi penyebab utama retaknya hubungan Arya dengan Putri Anne. Beliau juga sedang ada promosi film baru dan sebagainya, jadi sangat padat sekali hingga tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan. Ya, karena kesibukan beliau tidak ada hal lain yang serius atau bagaimana yang mungkin ditanggapi atau dimaksudkan lain. Jadi jangan mungkin juga semua baik-baik saja. Beliau memang hanya padat sekali kesibukannya sehingga diwakilkan oleh kami para kuasa hukum. Jadi biar Anda nggak pernah ada lawyer di sini sebenarnya? Jujur saya tidak bisa menjawab hal itu ya, karena sampai hari ini kami juga tidak berkomunikasi dengan kuasa hukum Mbak Putri Anne. Tapi yang saya ketahui, Mbak Putri Anne dengan Mas Arya Saloka hubungannya sangat baik, tidak seperti yang mungkin digambarkan di masyarakat. Kembali mereka berpisah baik-baik, memutuskan perpisahan ini dengan baik-baik, dan juga sudah menyepakati secara perpisahan secara baik-baik, secara tertulis. Tapi apa sih goalsnya, mungkin apa yang perjuangin atau cuma pengen cerai aja atau seperti apa? Goal, saya tegaskan sekali lagi dari Mas Arya Saloka pasti ingin menyampaikan pun hal yang sama. Tidak ada perceraian yang baik-baik ya, mungkin tidak ada. Pasti perceraian menimbulkan satu dampak ataupun efek yang tidak baik bagaimanapun kepada anak khususnya. Tapi karena mereka sudah memahami bahwa memang jalannya sudah berbeda, maka ini mungkin keputusan terbaik saat ini dari masing-masing pihak, dan juga demi kepentingan Ibrahim Jalal Rumi dalam pengembangannya, juga harapannya bisa berkembang karena di bawah asuh dari Mbak Putri Anne. Jadi memang Mas Arya memberikan ruang seluas-luasnya Mbak Putri Anne untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Tidak ada tuntutan berarti dengan Arya? Tidak ada, sampai hari ini tidak ada yang bagaimana. Sangat baik sekali. Bang, ini apa memang? Mungkin ada. Kalau harta gono gini, jujur kami belum bisa menjawab dan tidak bisa menjawab. Sudah saya sampaikan juga di sebelumnya, hal tersebut belum bisa menjadi sesuatu yang bisa saya sampaikan per hari ini. Bang, memang tidak hadir Arya Saloka emang ingin yaudah force aja biar cepet aja gitu? Sebenarnya tidak dalam konteks iya biar cepat biar terstek aja, tidak begitu juga. Dalam arti tersebut Mas Arya Saloka ya hanya pasti berharap ini cepat selesai, tidak berlarut-larut.
Tapi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketidakhadirannya memang karena jadwal yang memang sangat padat sekali. Jadi kalau memang ada sidang tambahan pun kami akan menghormati keputusan hakim. Tapi hakim sudah memutuskan, bukti sudah cukup, saksi sudah cukup, sehingga diputuskan ke agenda selanjutnya, yaitu putusan pengadilan. Tanggal berapa mungkin putusannya? 28 Mei 2022. Di court. Di court. Ini susah. Ya, Udah, sama adik. ya saya sedih ya karena kan saya satu-satunya orang yang nemenin dia akad nikah. Bisa tinggi banget ini. Naikin aja sob. Gila sob. Saya ya yang nemenin akad nikah, terus sekarang saya yang betul juga untuk sedih lah. Kenal sosok Ana sendiri? Kenal. Kita emang teman syuting FTV dulu dari 2013 14 gitu. Lebih ke Arya atau ke Ana? Iya, Arya. Oh, Sorry. lebih ke Arya. Karena 2011 itu udah sama Arya tinggal bareng satu kosan, terus ya sering main bareng, sering ya kalau lebaran kita pulang ke kampung ya masing-masing mampir gitu. Saya mungkin berarti ada menanyakan tadi di dalam tentang bagaimana sejak awal mereka Betul. Iya tadi di dalam ya tanya gimana hubungannya apa sama Arya gitu kan, terus ya saya teman, terus ya ceritain lah gimana prosesnya sampai menikah sampai akhirnya ya sekarang ini gitu. Bang Farel dia sempat umroh bareng sama. Oh, iya. Nah itu apakah itu menjadi doa dari Mas Arya untuk menghadapi masalahnya bagaimana Bang Farel pas waktu di umroh kemarin? Kalau doanya sih saya nggak tahu ya Di depan, Mas. gitu. Cuman kan namanya beribadah ya yang dia minta aja di sana gitu. Tapi melihatnya ketika umroh itu apakah memang khusyuk, sempat khusyuk atau mungkin Apa emang terlihat muram gitu bang? ada masalah seperti itu? Khusyuk kalau lagi ibadah dia khusyuk sekali sama ibadah. Kapan mungkin tadi perubahan yang dialami ke Arya seperti apa sih? Memang jadi lebih murung, lebih suka diem. Kalau dulu tuh ke Arya emang sosoknya seperti apa sih? Apa Ya, ceria atau gimana? Kalau dulu sih yang saya tahu memang cengengesan gitu orangnya, cengengesan. Ketika dia memang ada problem di rumah tangga dia, jadi ya lebih banyak diamnya gitu, lebih banyak diamnya tapi lebih banyak ibadah. Oh sekarang banyak perubahan artinya dari beliau. Katanya emang hijrah juga nih. Ya sebenarnya kayaknya memang udah hijrah gitu. Cuma sekarang ya dikuatin lagi imannya. Tapi emang segitu beratnya ya sih permasalahan ke Arya gitu sampai akhirnya jadi suka diem gitu. Beda dari dia yang biasanya. Iya sebenarnya dia kalau gini tuh lebih ke urusan rumah tangga sih sebenarnya. Tapi kalau sama kayak yang lain-lain sih biasa aja gitu, rame-rame aja. Cuma kalau disinggung soal rumah tangga aja dia pasti akan lebih diem, nggak mau jawab. Suka cerita nggak sih atau mungkin dia suka nge-keep sendiri gitu atau ada sharing-sharing? Kayaknya dia lebih tipikal ngaktif ya bro dari Iya. dulu. Karena dia nggak mau membar aib juga sih. Padahal Sampai kan dari 2020 itu benar-benar nggak ada, maksudnya mengetahui tentang rumah tangganya, melihat secara langsung atau benar-benar nggak diceritakan atau bagaimana? Dia nggak pernah cerita soal kehidupan pribadinya gitu. Kayak apalagi soal ya istrinya gitu loh. Jadi ya kita hubungannya kerja aja gitu, main kerja. Kalau rumah tangga masing-masing. Tapi kan kalau Kakak tadi cerita untuk gimana mereka bisa bersatu ya. Kalau Kakak cerita soal apa di dalam? Jadi saksi. Iya, saksian yang dikasih apa? Saksian yang dikasih ya kenapa berpisah? Kenapa? Ya, karena ketidakcocokan aja. Dan kalian bisa dijadikan itu karena maksudnya melihat secara langsung atau bagaimana kita Atau ada cerita dari Karya? Kalau cerita sih nggak pernah gitu ya. Cuman kayaknya memang nggak cocok aja gitu. Dia berarti melihat secara langsung ya. Melihatnya. Dia melihat interaksi. Mereka suka berantem gitu. Kalau berantemnya Kejadian. saya nggak pernah. Cuman denger aja dari Karya kalau ini gue suka berantem nih bro atau Enggak sih, lebih banyak diemnya dia. Atau mungkin Mas Farel pernah serumah, mungkin ada kerjaan bareng Tinggal maksudnya dengan bareng. mereka ketika mereka masih bersama serumah Kalau tinggal bareng sih nggak pernah gitu. atau pernah ke rumah pas Kalau mereka ke rumah bareng sih tinggal bareng. masih tinggal bareng ya pernah kita kayak nongkrong di atas juga sama Adi gitu kan ya. Dia ngobrolin kerjaan aja gitu. berarti suka denger, maksudnya suka denger atau lihat gitu. Iya, ada nggak? Sakit mereka kira bisa ngasih kesaksian. Iya nih mereka nggak cocok karena suka berantem. Artinya Mas harus mendengar dan melihat gitu. Ya, kalau untuk melihatnya sih apa ya? Kalau ngeliat secara langsung sih enggak.
Tapi berarti kalau kalian bisa bilang tidak cocoknya itu kenapa? Tidak cocoknya ya salah satunya cerai, katanya tidak cocok tapi cerai. Kalau Mang Adi kan dari awal nih melihat pertumbuhan hubungan mereka lah gitu, gimana kenapa bisa tidak cocok sedangkan di awal Abah juga menjadi pernikahan gitu? Baik lagi Arya nggak pernah cerita soal rumah tangganya, terus yang dia berusaha untuk menjaga aib-aibnya dia gitu. Di sisi lain, Putri Anne mengaku akan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Arya demi sang buah hati. Ia bahkan menegaskan tak berniat untuk rujuk karena menurutnya akan lebih baik jika mereka tetap menjadi teman. Apalagi ia dan Arya sudah menjalin kebersamaan selama 9 tahun. Meski kini tak lagi terikat dalam pernikahan, Putri Anne memastikan hubungan baik mereka tidak akan berakhir dan ia akan tetap berteman baik dengan Arya sampai akhir hayat. Ketika sedang cerai, Arya dan Putri memasuki babak penting, artis Amanda Manopo kembali jadi sorotan publik. Wanita berusia 20 tahun itu terlihat enggan dikaitkan dengan isu perceraian Arya. Alih-alih memberikan klarifikasi, Amanda justru asik memamerkan momen liburan ke luar negeri. Bahkan dalam unggahan terbarunya ia tampak sibuk bermain bersama seekor kuda Nil di sebuah kebun binatang yang diduga berada di Ragunan. Namun yang menarik, dalam beberapa unggahan foto liburannya di luar negeri, Amanda justru memilih menggunakan lagu-lagu bernada galau, salah satunya Lose You to Love Me dari Selena Gomez. Tak hanya itu, Amanda juga terlihat menyekar ke makam mendiang ibundanya. Dalam video yang beredar, Amanda tampak memegang payung sembari menaburkan bunga di atas pusara sang ibu. Seolah diliputi rasa rindu yang mendalam, artis berdarah Indonesia Filipina itu tampak tak peduli meski diguyur hujan lebat saat itu. Sempat ada satu nama juga yang digosipkan, mungkin ada nama dengan saat ini kan pasar psikolog juga. Oh, saya nggak bareng di situ. Saya nggak di situ juga. Bukan pas itu pada sosok. Tapi banyak dikait-kaitkan dengan sosok itu seperti apa mungkin? Menampik atau seperti apa sih? Saya nggak tahu karena saya nggak ngikutin aja. Lantas, apakah unggahan Amanda Manopo yang penuh nuansa galau ini hanya kebetulan atau pesan tersembunyi di balik semua ini? Yuk tulis komen kamu di bawah ini ya Selebtubers.